Oke, Ibu, pagi Ibu minta Ibu, ini sekarang lagi ada agenda apa Bu hari ini? Jadi hari ini melakukan peninjauan kembali, dan dalam peninjauan kembali itu sumpahnya dilakukan hari ini. Dan tadi berlangsung sangat cepat, jadi saya pikir sudah kondusif lah. Jadi hakim itu sudah betul-betul membantu. Hasilnya sekarang kita belum ada hasil, tapi ini hanya dalam segi sumpah. Sekarang ada pengacara saya, Pak Dana Anggoro, yang mungkin perlu untuk memberikan pendapat, karena saya juga cukup sering memberikan pendapat. Pak, boleh dijelaskan Pak? Ya, terima kasih. Selamat pagi. Dan mewakili rekan-rekan yang mendampingi kami, Pak Zerko, Bu Dina. Pada prinsipnya hari ini kami mendampingi Ibu Mungkasih mengajukan upaya peninjauan kembali yang dalam hukum itu upaya hukum yang luar biasa. Seperti kita ketahui dalam perkara ini Ibu Mungkasih digugat pengembalian gajinya selama bertugas sebagai DPR. Untuk itulah kami Ibu Mungkasih menggunakan upaya hak hukumnya mengajukan peninjauan kembali agar hal tersebut bisa dibatalkan atau membawa efek positif pada demokrasi dan mungkin juga pencerahan untuk masyarakat, karena gaji itu penghidupan yang salah satu bentuk hak penghidupan yang dijamin Undang-Undang Dasar dan digugat untuk dikembalikan itu. Karena itulah demokrasi mempertimbangkan dan mengajukan upaya peninjauan kembali terhadap putusan. Ya, alhamdulillah tadi penyimpahannya berjalan lancar dan cepat, karena memang salah satu syarat upaya PK itu adanya bukti baru atau bukti secara normatif. Bukti baru yang diajukan oleh komunikasi itu harus disumpah di hadapan pengadilan. Nah, jadi berjalan dengan cepat dan tenang. Jadi kami berterima kasih juga terhadap Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan untuk selebihnya mungkin kami rasa itu masuk materi pokok perkara. Jadi mungkin rekan-rekan media bisa mengikuti ke depannya. Tidak bisa berbicara lebih lanjut, mohon maaf terkait materi pokok perkara. Tapi intinya seperti itu. Tapi yang hadir dari hukum Iya, secara normatif prosedur peninjauan kembali sumpah itu yang mengajukanlah yang bersidang. Mengajukan bukti baru berarti kan disumpah ya. Mengajukan bukti baru harus disumpah bahwa betul Ibu Mungkasih mengajukan bukti ini, jadi kepentingannya, bebannya ada pada pemohon peninjauan kembali yang harus disumpah atas bukti baru yang diajukan. Dan itu terjadi hari ini dan langsung sangat baik. Untuk minimal gajinya sendiri seperti apa? Berapa Bang? Itu Bu Mungkasih totalnya? Jadi totalnya 104. Totalnya itu 140 miliar. Itu juga kan gajinya nominal ditanya kan? Ya gaji, iya gaji. Jadi gini, seluruh gaji selama saya pernah bekerja dan malah ditambah-tambah itu 40 miliar. Tapi ada lagi pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik itu 100 miliar. Kalau ditanya ke pengacara heran, kok ada ya pencemaran nama baik dengan gugatan sebesar itu, dan apa buktinya? Kenapa nggak tanpa bukti? Jadi buktinya juga lucu, itu dasarnya pencemaran nama baik. Tapi pencemaran buktinya adalah perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukumnya apa? Aneh-aneh.
Jadi deposito saya ambil pakai nama saya, itu perbuatan melawan hukum. Lalu ada lagi, mereka lapor ke kepolisian, tapi kepolisian tidak menemukan apa-apa, tapi kembali lagi saya dianggap salah perbuatan melawan hukum, kok bertentangan dengan kepolisian. Lalu masih ada hal-hal lain, jadi cukup banyak. Tapi kalau kita ikuti lagi, ini kan kejadian 2013. Kemudian pada tahun 2014 namanya Purnomo sebagai direktur, itu dia jadi orang terkaya nomor 25 menurut majalah Forbes. Majalah Forbes itu majalah yang terkenal dan dipercaya. Kenapa kok bisa jadi orang terkaya nomor 25, kok masih ingin mendapatkan harta sebanyak 140 miliar ini? Ada apa? Dan kok berhasil? Tinggal masing-masing menilai bagaimana sih mekanismenya, aneh-aneh tapi berhasil pada orang yang kaya raya. Tapi bagi saya menjadi tanda tanya, kenapa kok dilakukan? Apakah dia ketakutan bahwa nantinya semua akan terbongkar? Karena tahun berikutnya juga ada berita di Straits Times Singapura, ada berita di koran Indonesia. Jadi apakah itu yang ditakuti? Sehingga saya harus dihabiskan sampai betul-betul tidak bisa berkutik lagi. Itu yang jelas menjadi tanda tanya besar. Lalu kita lihat lagi, apa dampaknya? Sekarang gaji harus diminta kembali. Bagaimana? Sekarang zamannya PHK, kalau nanti ada perusahaan yang mengikuti dengan dasar ini, PR Jakarta Selatan sudah mengatakan dapat dibenarkan, Jakarta Pengadilan Tinggi juga, dan MA juga. Jadi bisa ada namanya jurisprudensi yang bisa dipakai oleh orang lain, oleh perusahaan lain untuk nanti, oh kamu nggak saya bayar sekian lama, kalau kamu nuntut saya akan minta seluruh harta kamu. Itu kan yang bisa terjadi sebagai konsekuensinya. Masalah detail jurisprudensi bisa ditanya ke pengacara saya. Bukti-bukti apa lagi sih yang dikasih? Jadi saya berikan bukti bahwa sebetulnya gugatan direktur menggugat direktur. Lalu mestinya coba kita bayangkan, perusahaan itu ada pemiliknya. Kan sebetulnya pemilik yang menentukan apakah ini harus digugat. Kok tinggal satu orang menggugat satu direktur, menggugat direktur yang lain tanpa adanya bukti yang cukup. Mestinya kan dia buktikan, oh ini pemegang saham sudah setuju. Lalu buktikan lagi saya atau namanya Purnomo menggugat dan tidak ada benturan kepentingan. Karena benturan kepentingan itu seperti yang terjadi sekarang, bahwa Purnomo dia direktur dari PT Uber Taksi, juga direktur dari PT Uber. Lalu dia menggugatkan, otomatis memenangkan dirinya sendiri. Itu menurut pasal 99 ayat 1b itu tidak boleh. Tapi ini tetap berlanjut. Itu salah satu bukti. Belum bukti benturan kepentingannya itu saya jadikan novum. Bukti dari Kemenaker saya jadikan novum juga. Jadi ada novum-novum yang saya jadikan bukti untuk melanjutkan KPK. Untuk hari ini aja, untuk permintaan dari pengadilan sendiri dan ini majelis hakim penyimpangan hari ini. Itu sih, penyimpangan terhadap bukti novum dulu yang diajukan oleh Ibu Gintasi sendiri sudah dilakukan. Iya, sudah dilakukan. Ya. Selanjutnya kalau dalam upaya PK ini selanjutnya mekanismenya adalah pengadilan negeri menyampaikan berkas-berkas pengaduan PK ini instansi ke Mahkamah Agung. Nanti mereka yang sidang dan menilai pihak maupun yang diajukan oleh instansi. Ya itu dia tadi, makanya silakan masyarakat sama-sama memantau atau mengikuti. Ini juga sebagai acuan juga ya, bahwasannya
Bang, maaf bang, agak gedean bang suaranya. Agak nggak kelihatan mukanya. Nah, ya. Jadi terima kasih teman-teman. Ini juga sebagai acuan juga ya, acuan bahwa dengan adanya gugatan yang dilakukan pihak dari sana terhadap ibu ini menjadi suatu pelajaran. Jangan sampai hal ini terjadi di masyarakat atau di karyawan lainnya yang bekerja di perusahaan-perusahaan yang bisa melakukan hal yang sama. Itu aja sih. Mungkin upaya inilah menjadi satu cermin. Itu kayak positifnya. Ibu, itu kan tadi Purnomo termasuk salah satu orang terkaya ke-25 ya di Majapahit. Kalau dari Bapak 2014. Iya, dulu. Kalau dari Bapak Indra Priawan itu keponakan Ibu, itu berarti ada indikasi juga termasuk salah satu Jadi terkaya. Indra Priawan kan ini mereka sebetulnya gugatnya berdua, cuma satu meninggal. Jadi satu menggugat, tapi hartanya adalah harta bersama dari Purnomo dan Chandra. Jadi untuk kepentingan Purnomo dan Chandra, karena ini untuk kepentingan PT Bluebird Tbk. Jadi bisa dibayangkan apa yang akan terjadi nanti kalau misalnya Bluebird Tbk dibongkar semuanya dan hukum berjalan. Kalau hukum berjalan, apakah mereka bisa maju seperti sebelumnya? Buktinya dengan hukum sekarang sudah mulai berjalan. Ternyata mereka juga jatuh sekali sahamnya. Ini salah satu bukti. Jadi kita jangan hanya melihat dari sudah berhasil atau tidak, tapi sudah takutnya pejabat-pejabat untuk membela mereka. Lalu kita lihat tadi yang saya katakan orang nomor kaya terkaya nomor 25. Orang terkaya nomor 25 ini Purnomo. Nomor 25 bisa dibayangkan kekayaannya. Sudah luar biasa besarnya. Tapi kenapa kok masalah kecil kok terus saja mau digugat? Ada apa? Kalau penilaian saya pribadi, dia ketakutan karena terlalu banyak hal yang menyimpang dari hukum yang dilakukan. Dan nanti pada suatu hari akan saya uraikan satu persatu, termasuk kenapa logo dari PT Bluebird Taxi bisa beralih. Kenapa bisa tanpa menyesuaikan perusahaan Bluebird dengan UUPT tetap bisa berjalan sehingga tidak ketahuan. Masyarakat tidak tahu bahwa ini ada dua pemilik. Lalu bagaimana mungkin kok kita mendirikan perusahaan langsung akhirnya semua ya kasarnya setengah diambil alih lah, bahwa ordernya diambil. Lalu kita lihat lagi dari segi kerjasama kok bisa dan dilakukan tanpa RUPS. Jadi artinya kan apakah bukan ini semacam ya perbuatan yang jelas-jelas melawan hukum kan? Apa ini kalau saya menilai apakah benar kok ini semacam perampokan? Kalau perampokan kan sama, milik orang lain diambil begitu saja. Oke. Oke. Terima kasih. Makasih Bu. Foto-foto Bu.